Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, jika baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Nah, di sini sebelumnya belum pada kenal kan? Belum. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi di sini kita mulai perkenalan dulu ya dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Mardana Utami. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Ina. Nah, kan Ibu udah kenalan nih. Jadi Ibu juga pengen kenal sama kalian. Boleh dimulai perkenalan dari Mbak yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Fitriana Fitasari, biasa dipanggil Novita. Oke, Mbak Novita ya. Kemudian Masnya yang cowok sendiri. Perkenalkan, nama saya Didu Dimana Romana, itu biasa dipanggil Didu. Siapa Mas? Didu. Oke, Mas Ido. Kemudian Mbaknya yang pakai kacamata. Perkenalkan, nama saya Adila Putri, biasa dipanggil Dila. Oke, Mbak Dila. Kemudian Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Aurina Jumpisela, biasa dipanggil Najwa. Oke, Mbak Najwa. Kemudian Mbaknya yang pakai t-shirt coklat. Perkenalkan, nama saya Anda Sertifikasi, biasa dipanggil Anji. Oke, Mbak Adi. Nah, kalian udah tahu belum nih kita kumpul di sini mau ngapain? Belum. Nah, baik. Jadi tujuan kita kumpul di sini adalah untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu pengertian dari bimbingan kelompok? Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah pelayanan yang digunakan untuk mengentaskan masalah individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, sebelumnya kalian datang pada saat bimbingan kelompok ini secara sukarela kan atau secara terpaksa? Sukarela. Oke, sukarela. Nah, jadi di sini pada bimbingan kelompok ini nanti Ibu minta kalian untuk merahasiakan semua percakapan atau data-data yang telah kita sampaikan pada saat bimbingan kelompok ini. Dan Ibu minta kalian untuk secara terbuka dalam menyampaikan masalah-masalah, pendapat-pendapat dan solusi-solusi yang kalian berikan. Oke. Nah, jadi sebelum memasuki bimbingan kelompok ini kita ice breaking dulu ya, biar kita nggak tegang dan relax. Oke, jadi permainannya kayak gitu. Kalau Ibu bilang angka 1, kalian tepuk 1 kali. Gitu ya. Terus kalau Ibu bilang angka 2, kalian tepuk 2 kali. Terus kalau Ibu bilang angka 3, kalian tepuk 3 kali. Oke. Bisa dimulai? Oke. Coba ya. 3 2. Mbak Najwa nggak konsen nih. Coba sekali lagi ya. 3 1 5 2 1. Oke, gimana nih? Udah cukup rileks? Oke, nah Ibu jelaskan sekali lagi ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan yang digunakan untuk mengentaskan masalah yang dialami individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik. Yang pertama yaitu topik tugas, yaitu topik yang materinya itu diberikan oleh Ibu untuk kalian. Nah, yang kedua adalah topik bebas, yaitu topik yang materi atau permasalahannya dari kalian yang mengangkat topik umum. Nah, jadi pada bimbingan kelompok kali ini Ibu akan menggunakan atau melakukan topik tugas. Nah, jadi materinya yaitu mengenai kesulitan belajar. Bagaimana menurut kalian? Oke. Nah, jadi ada yang tahu belum kesulitan belajar itu apa? Coba Ibu pengen ya menunjuk 1 orang untuk menjawab. Coba Mbak Adil, coba menjawab kesulitan belajar itu apa? Kesulitan belajar itu biasanya tuh diakibatkan oleh anak itu malas belajar gitu.
ketika memahami suatu materi dia merasa kesulitan. Oke, ada lagi yang lain? Ibu, biasanya anak itu terlalu sering main gadget, jadi dia susah untuk belajar, jadi malas buat belajar. Oke, nah ada yang lain? Cukup? Oke, jadi Ibu sedikit menambahkan ya. Nah, kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi di mana seorang peserta didik itu tidak dapat belajar dengan baik. Nah, di dalam kesulitan belajar ini ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Ada yang tahu salah satu faktornya? Oke, tunjuk tangan dulu Mbak. Jadi faktornya itu banyak ya sebenarnya. Cuma di sini saya akan menyebutkan faktor yang pertama itu yang berasal dari dalam diri dia sendiri, yaitu ketika dia malas belajar, sehingga kan dia merasa kesulitan. Nah, yang kedua juga bisa disebutkan dari faktor luar, yaitu misalnya dia terlalu sering main gadget atau bermain di luar itu, sehingga menyebabkan dia malas belajar dan merasa kesulitan. Oke, ada yang lain? Oke, cukup. Nah, Ibu akan sedikit menambahkan ya, benar yang dikatakan Mbak Agil tadi. Salah satu faktor yang mempengaruhi anak tersebut kesulitan belajar adalah anak tersebut malas atau kurang menanamkan motivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian anak tersebut terlalu banyak bermain gadget. Nah, di sini Ibu akan sedikit menambahkan faktor dari anak tersebut kesulitan belajar. Yang pertama itu bisa terjadi karena faktor genetika, yaitu faktor keturunan dari kedua orang tuanya. Misalnya dari ayah atau dari ibu itu memang semasa dulunya mengalami kesulitan belajar. Kemudian pola asuh yang kurang baik dari orang tua. Misalnya orang tua tersebut kurang untuk mengajari anaknya dalam hal belajar. Misalnya anak tersebut belajar sendiri tanpa dampingan dari orang tua. Misalnya anak tersebut membuat kesalahan tidak dibenarkan, maka hal tersebut akan terbawa hingga dia beranjak dewasa. Kemudian yang faktor yang ketiga itu adalah konsumsi obat terlarang di saat ibu itu sedang mengandung atau hamil. Hal tersebut akan mempengaruhi janin yang ada dalam kandungan ibu tersebut. Nah, kemudian faktor yang kelima yaitu kelahiran bayi secara prematur. Nah, kalau bayi kan umumnya lahir pada jangka waktu 9 bulan kan. Nah, kalau bayi prematur itu 7 bulan gitu. Jadi pada saat bayi itu lahir ada beberapa bagian dalam tubuhnya yang tidak berkembang. Salah satunya itu otak. Jadi pada saat dia tumbuh itu dia bisa mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini kan udah tahu nih faktor-faktornya. Nah, Ibu sekarang mau nanya, kalian tahu nggak sih dampak dari anak tersebut yang mengalami kesulitan belajar? Coba nih Ibu mau tunjuk satu orang. Coba Mbak Agil aja deh. Apa sih dampak dari anak yang mengalami kesulitan belajar? Jadi dampak anak yang mengalami kesulitan belajar itu dia bisa memahami materi. Kemudian mungkin cara berpikir dia atau cara berpikir dia itu masih lemah. Kemudian pokoknya intinya itu kalau anak yang sulit belajar tadi itu sulit memahami materi, kemudian pola berkembang pemikirannya juga itu lama gitu. Boleh beri aku untuk Mbak Agil. Hari yang dikatakan Mbak Agil tadi, dampak-dampak dari anak yang mengalami kesulitan belajar itu, Ibu boleh sedikit menambahkan ya. Nah, yang pertama itu anak tersebut bisa tertinggal dalam belajarnya di sekolah. Kemudian anak tersebut memiliki pengetahuan yang sedikit karena pada saat belajar anak tersebut sulit untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu anak tersebut bisa tertinggal di dalam kelas. Yang terakhir itu prestasi belajar yang dialami anak tersebut semakin menurun. Nah, di sini kita udah membicarakan tentang faktor, dampak. Nah, sekarang Ibu pengen nih ada yang tahu nggak solusi supaya bisa mengatasi anak yang mengalami kesulitan belajar? Oke, bisa Mbak Dila.
Mengajari anak untuk membuat rangkuman dan membuat jadwal untuk dia belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat dia semangat untuk belajar lagi. Oke, yang lain Mbak Agil. Jadi pertanyaannya ulangi. Solusi mengajari anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, benar kata yang dikatakan Mbak tadi kan membuat jadwal. Nah, selain itu kita juga harus ikut serta dalam anak tersebut supaya mau belajar itu dengan metode yang menyenangkan misalkan. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, nah betul ya yang dikatakan Mbak Dila sama Mbak Andri tadi. Yang pertama yang dikatakan Mbak Dila itu membuat jadwal supaya belajar anak tersebut tidak berantakan. Kemudian yang dikatakan Mbak Andri tadi membuat suasana belajar yang rileks dan fresh agar kita itu waktu belajar itu tidak tegang gitu loh. Nah terus Ibu akan sedikit menambahkan yang selanjutnya adalah mengajak anak tersebut untuk berpartisipasi, contohnya berpartisipasi dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat dan lain-lain. Kemudian mengajari anak tersebut atau membentuk kelompok belajar yang dimana di dalam kelompok belajar tersebut terdapat anak yang mudah untuk memahami materi dan yang sulit untuk memahami materi, yang dimana anak yang mudah memahami materi itu bisa mengajarkan anak yang sulit memahami materi tersebut. Karena biasanya kan kalau kita diajarin oleh guru kan kurang paham tuh, jadinya pasti nanti kita juga minta ajari dengan teman. Nah, baik dari materi atau topik yang telah kita bahas pada hari ini, ada nggak yang bisa atau yang mau sedikit menyimpulkan tentang materi kesulitan belajar yang sudah kita bahas pada hari ini? Coba tunjuk tangan. Oke, silakan Mbak. Nah, yang pertama kan mengenai pengertian kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar itu merupakan suatu kondisi di mana anak tersebut mengalami kesulitan atau kendala-kendala dalam belajarnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu ada faktor genetik, kemudian lahir prematur, kemudian mengonsumsi ibunya ketika hamil mengonsumsi seperti narkoba dan lain-lain. Kemudian ada juga faktor dari diri dia sendiri, pokoknya itulah intinya. Nah terus dampaknya itu bisa menurunkan dapat menjadikan anak tersebut tinggal kelas, kemudian prestasi dia bisa menurun, kemudian mengambil suatu materi itu dia seperti lama gitu. Terus solusinya tuh membuat itu belajar kelompok, terus membuat jadwal, kemudian menjadikan proses belajar tersebut lebih rileks gitu. Oke, terima kasih Mbak Agil. Boleh diupload ke Mbak Agil? Oke, jadi kesulitan belajar itu tuh merupakan masalah yang serius ya pada diri peserta didik. Nah, karena kan kita tuh dalam belajar itu harus fokus dan bisa memahami materi dengan baik. Apabila kita mengalami kesulitan belajar ini, beberapa dampak buruk bagi diri kita itu juga ada. Salah satunya kita bisa prestasi kita bisa menurun, kita bisa tertinggal di dalam kelas atau dan yang lain sebagainya. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini bagaimana, sudah paham mengenai materi kesulitan belajar yang telah Ibu sampaikan? Paham. Oke. Gimana pertemuan kali ini, menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Oke, nah jadi untuk pertemuan selanjutnya kita mau pertemuan sesuai jadwal atau membuat jadwal baru nih? Sesuai jadwal aja Bu. Oke, sesuai jadwal ya. Oke. Jadi kan ini waktunya udah mau habis nih. Kita cukupkan dulu ya bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup bimbingan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Wah, orang-orang kok bisa ya?
sedangkan aku kurang percaya diri kalau di luar. Gimana ya caranya? Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim jika baik. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini udah ada yang saling kenal belum? Belum. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kita perkenalan diri dulu ya. Bisa dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Marlena Utami. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Dina. Nah, Ibu kan udah memperkenalkan diri nih. Jadi Ibu minta kalian satu persatu untuk memperkenalkan diri kalian. Boleh dimulai dari Mbak yang sebelah kiri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cesare Hiryanti, biasa dipanggil Agil. Oke, Agil ya. Kemudian Mbak yang pakai baju kuning. Perkenalkan, nama saya Fitriana Putasari, biasa dipanggil Novita. Oke, Novita. Kemudian masnya yang cowok sendiri. Perkenalkan, nama saya Pidu Bimantoro Pangestu, biasa dipanggil Pidu. Oke, Pidu, Mas Pidu. Kemudian Mbak yang pakai kacamata. Perkenalkan, nama saya Dila Putri, biasa dipanggil Dila. Oke, Dila. Kemudian selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Aulina Jolisera, bisa dipanggil Najwa. Mbak Najwa. Maaf ya Mbak Najwa ya. Oke. Nah, jadi udah tahu belum tujuan kita kumpul di sini mau ngapain? Belum. Oke, jadi di sini kita mau konseling kelompok. Udah ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum. Oke, sebelum memasuki konseling kelompok, kita mau kesepakatan waktu dulu nih. Kita mau konseling berapa menit? Saya Bu, mau 1 kali 15 menit. 1 kali 15 menit ya. Gimana teman-teman? Ikut Bu, 1 kali 15 menit. Cukup ya 1 kali 15 menit. Oke, nah jadi di dalam konseling kelompok ini kalian udah tahu belum pengertian dari konseling kelompok? Belum, Bu. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan dengan individu mengutarakan masing-masing permasalahannya yang dihadapi saat ini. Nah, sebenarnya konseling kelompok ini adalah konseling individu, namun cara pengentasannya kita memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kita nanti kelompok itu memberi solusi untuk si yang memiliki masalah. Nah, jadi nanti masalah dari kalian mengutarakan masalah dan yang paling urgent akan kita bahas dan kita beri solusi sama-sama. Nah, sebelumnya kalian kesini tadi secara terpaksa atau enggak nih? Enggak, Bu. Oke, nah jadi nanti waktu kita melakukan konseling ini semua data dan masalah-masalah atau yang semua yang udah diutarakan di sini nanti disimpan ya, kita jadiin rahasia di dalam konseling kelompok ini. Nah, kemudian nanti Ibu minta kalian ini untuk sukarela mengutarakan permasalahan yang akhir-akhir ini kalian hadapi. Oke, sebelum memasuki konselingnya, mengutarakan masalah masing-masing, kalian tahu nggak nih tujuan Ibu menyuruh kalian ini untuk duduk melingkar? Belum tahu? Oke, jadi tujuan kalian ini Ibu dudukan untuk melingkar ini adalah agar kalian itu bisa saling berinteraksi. Nah, karena kan bisa saling berhadapan-hadapan, jadi kalian enak untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, menyampaikan pendapat. Nah, oke, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Jadi konseling kelompok ini adalah pemberian bantuan dengan individu mengutarakan masing-masing permasalahannya. Nah, kemudian permasalahan yang paling urgent akan kita bahas dan kita beli solusi bersama-sama. Oke, langsung saja ya, bisa kita mulai dari Mbak yang sebelah kiri untuk mengutarakan apa nih permasalahan yang akhir-akhir ini dialami oleh Mbaknya. Baik, terima kasih. Kalau untuk saya, permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini yaitu insecure Bu, atau kurang percaya diri. Oke, insecure ya atau kurang percaya diri. Kemudian Mbaknya? Sering berantem sama adiknya, Bu. Waduh, sering berantem ya sama adiknya ya. Oke, rebutan jajan ya Mbak Navita ya. Kemudian Masnya? Nggak ada masalah tuh, happy aja. Waduh, sedang happy-happy aja nih teman-teman.
Kemudian mbaknya yang pakai kacamata? Kalau saya lebih susah tidur sih Bu kalau malam, insomnia. Oh, insomnia ya mbak ya. Kemudian mbaknya? Waduh, lupa makan karena apa mbak? Chattingan sama pacarnya ya? Aduh mbak Najwa, jangan kayak gitu ya mbak Najwa ya. Oke, nah kalian ini kan udah masing-masing mengutarakan permasalahan yang kalian hadapi akhir-akhir ini nih. Nah, jadi menurut kalian dari masalah teman-teman yang udah diutarain, mana nih masalah yang paling urgent dan harus segera-segera, harus cepet-cepet kita beri solusi bareng-bareng? Insecure sih Bu. Ayo, yang mana nih? Insecure tadi Bu, karena kan insecure itu sekarang tuh kan anak-anak muda banyak yang insecure gitu, jadi gimana solusinya dan dampaknya. Oke, jadi setuju ya kalau kita mau membahas tentang permasalahannya Mbak Agil. Kita mau memberi solusi bareng-bareng tentang permasalahannya Mbak Agil, yaitu insecure atau kurang percaya diri. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, apa sih faktor penyebab Mbak Agil ini jadi insecure atau kurang percaya diri? Boleh diceritakan dulu? Oh, biasanya kalau misalnya lagi di luar gitu sih Bu, lebih kayak misalkan ketemu sama orang rame gitu, kadang kurang percaya diri sama penampilan kita sendiri gitu. Oke, nih dari penjelasan nih faktor penyebab Mbak Agil dari kurang percaya diri ini. Ada yang tahu nggak sih apa sih dampak yang bisa dialami oleh Mbak Agil karena dia ini kurang percaya diri dan dia tuh merasa malu terus gitu loh kalau dia mau keluar karena menurut dia sendiri ya penampilan dia kurang baik. Oke, boleh dari Mbak Najwa, menurut Mbak Najwa apa nih dampak dari Mbak Agil ini yang kurang percaya diri? Akan mengalami stres karena memikirkan diri. Oke, akan mengalami stres ya. Oke, kemudian dari Mbak Dila nih, menurut Mbak Dila apa nih dampak dari Mbak Agil ini yang insecure? Menurut saya mbaknya bisa jadi sasaran pembulian karena orang-orang menganggap mbaknya lemah karena dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Oke, kemudian masnya, menurut masnya apa nih yang dampak nih Mbak Agil ini kurang percaya diri, jadi Mbak Agil ini nanti gimana gitu? Tidak memiliki teman karena mereka sungkan untuk menyapa. Oke, jadi tidak memiliki teman ya karena malu atau sungkan untuk menyapa Mbak Agil sendiri. Kemudian dari mbaknya nih Mbak Novita, apa nih dampak dari Mbak Agil yang kurang percaya diri ini? Malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke, malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, baik, dari yang kalian utarakan, Ibu bisa sedikit menyimpulkan ya, benar yang dikatakan oleh teman-teman sekalian. Dampak-dampaknya yang pertama itu betul, dia bisa mengalami stres karena emang kalau orang insecure tuh kalau kita dikatain orang lain tuh emang kita tuh bisa gampang kepikiran, misalnya kamu ini begini, jadi kita tuh gampang terpikirkan dan bisa mengalami stres. Kemudian benar yang dibilang Mbak Dila tadi, kita bisa menjadi sasaran pembulian karena emang orang lain tuh menganggap kita lemah kalau misalnya kita mengejek dia atau bagaimana, kita tidak melawan dan akhirnya orang tersebut akan seenaknya saja untuk menghina kita. Kemudian apa yang dikatakan Mas Wido tadi? Tidak memiliki teman. Oke, tidak memiliki teman, benar, karena orang lain tuh sungkan untuk menyapa karena notabene mungkin jika orang insecure itu lebih ke pendiam ya, jadi dia tuh sulit untuk terbuka dengan orang lain, jadi orang lain tuh mau menyapa ragu, kalau aku mau menyapa dia nih mau nggak ya ini temenan sama aku atau gimana gitu. Kemudian dari Mbak Novita tadi apa? Malu berinteraksi dengan Oke, malu berinteraksi dengan orang lain karena memang insecure itu kan kurang percaya diri, jadi emang dia untuk berinteraksi dengan orang lain sedikit takut. Nah, kemudian ada nggak sih Ibu minta ya dari kalian itu satu persatu memberikan solusi untuk Mbak Agil supaya Mbak Agil ini tidak malu lagi atau tidak insecure lagi. Boleh dimulai dari mbaknya yang sebelah kanan saya. Oke, Mbak Najwa, apa sih solusi Mbak Najwa nih biar Mbak Agil nih punya rasa percaya diri, biar nggak insecure lagi? Apa? Selalu bersyukur ya. Oke, dari mbaknya Mbak Dila. Dari saya mencoba untuk bodo amat dan tidak memikirkan apa kata orang. Oke, benar. Kemudian masnya?
apa nih solusi untuk Mbak Agil biar Mbak Agil ini nggak insecure lagi? Sama seperti teman-teman Bu. Oke, sama ya seperti pendapat Mbak Najwa dan pendapat Mbak Nila. Kemudian dari Mbaknya, Mbak Novita, apa nih solusinya biar Mbak Agil ini nggak ini lagi, nggak insecure lagi? Solusinya membatasi sosial media yang sekiranya mengganggu diri. Oke, membatasi sosial media yang sekiranya mengganggu diri. Oke, untuk Mbak Agil sendiri nih dari solusi yang udah teman-teman berikan, bagaimana menurut Mbak Agil? Sudah cukup atau bagaimana? Saya dari solusi yang teman-teman berikan sudah cukup sih Bu. Terus harapan saya ke depannya juga ingin mencoba menerapkan solusi-solusi yang telah diberikan oleh teman-teman. Oke, nah benar ya terima kasih ya Mbak Agil. Nah, terima kasih juga anak-anak sekalian yang benar yang telah disampaikan lagi oleh kalian. Nah, jadi di sini Bu bisa sedikit menyimpulkan emang insecure itu bukan bawaan diri ya, karena bukan terjadi dari lahir, karena itu insecure itu bisa muncul karena tiba-tiba atau kita itu karena orang lain yang menghina kita atau bagaimana. Nah, jadi di sini Ibu akan sedikit memberikan tambahan. Cobalah Mbak Agil ini untuk lebih percaya diri lagi, terbuka dalam dunia untuk lingkungan sekitarnya. Nah, cobalah Mbak Agil itu untuk mencintai diri Mbak Agil sendiri atau self love ya. Karena kan orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jangan kita tuh memikir kekurangan kita aja. Kita tuh juga memiliki kelebihan yang harus bisa kita tonjolkan. Oke, cukup Mbak Agil? Oke, nah bagaimana menurut kalian konseling pada hari ini? Mau dilanjutkan atau sudah cukup? Cukup. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nih kita mau sesuai jadwal atau membuat jadwal baru? Sesuai jadwal Bu. Oke, sesuai jadwal saja ya. Oke, nah kalau dirasa konseling hari ini sudah cukup dan waktunya sudah mau habis, kita bisa tutup dulu ya konseling pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membahas materi permasalahan-permasalahan dari yang belum kita bahas. Misalnya materi permasalahan dari Mbak Najwa nih yang suka lupa makan, terus Mbak Adila tadi apa masalahnya? Kurang tidur, susah tidur. Oke, susah tidur dan masalah Mas Pido. Mungkin sekarang belum ada masalah ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kalau masih happy aja ya alhamdulillah ya Mas Pido ya. Oke, sebelum menutup konseling pada hari ini kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan untuk telah menyempatkan waktunya pada konseling hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh pulang dan hati-hati di jalan. Terima kasih. Ya Bu.